Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Kali ini saya akan membahas dan masih terkait dengan persepsi yang berkembang terkait dengan rahasia membuat mutasi dan varigata ini. Persepsi yang berkembang di masyarakat ada yang positif dan ada yang negatif. Sebenarnya perasaan tadi itu, persepsi tadi itu timbul dari kekhawatiran terhadap jatuhnya harga dari tanaman mutasi dan varigata. Jadi tanaman mutasi dan varigata yang harganya selangit itu dikhawatirkan akan jatuh karena adanya peluang untuk bisa menghasilkan mutasi dan varigata. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa peluang didapatkannya mutasi dan varigata itu ada, tapi itu tidak mudah. Itu yang sedang dilakukan oleh ada grup WA mengenai diskusi mutasi varigata, dan di sana sedang diuji cobakan berbagai macam perlakuan dan banyak hal yang menarik yang menurut saya jangan dilihat dari sisi gagalnya, tapi dilihat sisi pembelajarannya. Jadi banyak pembelajaran yang menarik yang sebenarnya dalam kategori tadi itu gagal, itu adalah ilmu yang mahal, ilmu yang langka. Sehingga membuat mutasi dan varigata ini tidak sederhana, tidak sepele begitu hanya tetes atau semprot terus jadi tanaman varigata. Tidak demikian, karena resikonya juga besar. Kenapa resiko besar tadi itu? Karena peluang matinya si tanaman tadi itu menjadi juga lebih besar. Kalau tanaman yang kita berikan perlakuan adalah tanaman yang eksklusif, yang mahal, maka kita berpeluang kehilangan tanaman kita yang mahal tersebut. Jadi sebenarnya yang unik dan menarik adalah saya sebagai dosen IPB merasa memiliki beban moral untuk bisa mentransfer ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat. Dan ini bukan sesuatu yang sudah given, yang sudah matang, yang kita berikan kepada orang. Ini adalah merupakan pengetahuan yang di ujung, pengetahuan yang masih meraba-raba. Maksudnya masih meraba-raba bahwa belum ada wujud yang fix terkait dengan sesuatu yang sudah given, yang sudah siap untuk menghasilkan mutasi varigata. Tapi saya mengajak semua pihak, semua orang untuk bisa belajar, untuk bisa berkembang terus dengan mengacu kepada bekal yang ada dan kemudian menyusun hipotesa, menyusun ilmu, menyusun teknologi dalam rangka menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Apa yang kami ajarkan ini bukan sesuatu yang bohong, karena ini berlandaskan kepada hasil-hasil riset. Ini juga berdasarkan kepada hasil-hasil jurnal. Tapi mengaplikasikannya dari yang ada tadi itu dan mengkonversi pada tanaman yang kita inginkan itu tidak mudah. Itu membutuhkan suatu uji coba lagi yang detail dan banyak. Nah, uji tadi itu karena saking banyaknya dan detail tadi itu, maka kalau kita bekerja sama, hasil yang didapat, pembelajaran yang didapat akan menjadi jauh lebih banyak dan lebih besar dan akan lebih cepat karena kita saling bergotong royong. Oh si A, oh dia salah strateginya, kita coba yang lain. Oh si B, oh ini kurang ini dan sebagainya, maka akan maju terus. Nah, adanya peluang untuk bisa membuat mutasi varigata minimal memberikan suatu cara yang benar kepada semua pihak. Ini loh dasarnya. Ini adalah zat yang memang mampu membuat mutasi dan varigata. Ini prinsip dalam membuat mutasi varigata yang stabil dan permanen, yaitu titik tumbuhnya, jangan yang ke lainnya. Nah, seninya adalah bagaimana kita membuat suatu perlakuan
bagaimana kita bisa menyampaikan zat tersebut masuk ke dalam titik tumbuh tanpa mematikan tanamannya. Disitulah seninya, tidak mudahnya tadi itu. Makanya kita sudah berusaha menyampaikan tadi itu, ini loh cara menyiapkan bahan tanamannya. Jadi kita berusaha menyampaikan pada titik tumbuhnya tadi itu dengan zat yang memang secara ilmiah dia memang benar-benar mampu membuat mutasi. Tapi di situ juga berarti kan sebenarnya belum clear berapa konsentrasinya, berapa dosisnya, bagaimana caranya. Itu yang menarik, tinggal kita cobakan terus. Nah, dari hasil beberapa perlakuan tadi itu, dari hasil mentoring kita ada beberapa hal pembelajaran yang penting. Jadi yang sangat penting pertama dari hasil pembelajaran, jangan memberikan konsentrasi yang tinggi dan ingin cepat-cepat mendapatkan mutasi varigata, tapi ternyata justru kita mematikan bahan tanamannya. Kedua, jangan menggunakan bahan tanaman yang sedang sakit atau stres. Maksudnya bahwa tanaman misalnya pucuk atas kita potong, dia belum ada akar, itu kita kasih perlakuan mutasi varigata. Nah, itu bisa menyebabkan tanamannya tidak kuat ya, tidak kuat sehingga daun-daun muda terutama itu akan menjadi busuk dan mati. Itu yang terjadi pada bahan tanaman saya waktu itu yang diberi oleh Bu Mary. Satu pucuk mudanya sudah tidak mampu bertahan dengan diberikannya perlakuan itu. Akhirnya itu saya stop perlakuan itu dan fokus pada bonggol. Nah, fokus pada bonggol ini juga ada itu tadi masukan dari beberapa peserta, konsentrasi yang terlalu tinggi menyebabkan matinya organ batang dan daun dari tanaman yang sudah ada. Itu juga di stop dulu, jangan sampai tanamannya mati, biarkan dan fokus pada titik tumbuhnya saja. Setetes, 2 tetes saja, tapi yang rutin, yang terus. Jadi dalam waktu 3-4 minggu misalnya, kalau kita bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang menarik ke sana. Selamat mencoba.